biasa, ya. Kalau sampai saat ini kita masih bisa mengatakan luar biasa, itu sungguh-sungguh luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kalau hari ini ya saya melayani dan saya membawakan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan boleh menjadikan kekuatan kita supaya kita mau lebih setia kepada Tuhan. Karena apa? Sekarang ini dunia sudah semakin tua. Kedatangan Tuhan tidak akan lama lagi. Kalau firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amos, dia katakan 1 kali kelak, semua kelaparan, tapi bukan karena makanan, tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, dan itu akan digenapi oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, selagi kita masih ada kesempatan untuk menerima firman Tuhan, supaya apa? Kita simpan sebanyak-banyaknya. Kalau 1 kali kelak ya kita menghadapi tentunya antikris. Ya, jadi tidak ada firman lagi. Tapi di dalam hidup kita sudah penuh dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak usah takut kelaparan akan firman Tuhan. Kalau kita mulai saat-saat sekarang ini kita dapat bekal firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Biarlah saya akan membukakan yaitu yang terdapat di kitab Amos. Di sini saya memberikan satu tema yaitu mencari Tuhan. Selagi ada kesempatan, carilah Tuhan. Maka kehidupan akan diberikan kepada kita. Di dalam Amos pasal 5 ayat yang keempat, kalau sudah dapat saya akan bacakan Amos pasal 5 ayat yang keempat, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya, carilah Tuhan, maka akan hidup. Yang ayat ke-6, 6a ya, itu juga ada, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau Amos, ya, itu bukan seorang nabi, orang biasa. Dia cuma apa? Peternak domba. Hanya itu loh, punya peternakan gitu. Tapi Tuhan mau pakai Amos ini. Karena apa? Bangsa Israel itu sudah jauh dari Tuhan. Mereka sudah jauh dari Tuhan. Sehingga mereka sudah melupakan Tuhan. Sudah banyak berbuat dosa. Dan Tuhan melalui ini Amos ini dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan pakai itu bukan harus hamba Tuhan, harus imam, ya, harus majelis, harus apa. Tidak. Tuhan itu kalau pilih tidak pernah salah. Walaupun Amos ini cuma seorang peternak, ya, tapi Tuhan mau pakai dia. Karena Tuhan melihat di dalam hatinya, sampai ke dasar hatinya. Bukan dari lahir dia. Kalau manusia itu lihatnya dari lahir dia. Wah, ini pintar ngomong, ini gagah, ini cantik, ya. Dilihat dari luarnya aja. Tapi Tuhan tidak. Sampai ke dalam hati. Patutkah orang ini untuk
saya berikan ya firman supaya apa? Supaya bangsa Israel itu supaya kembali kepada Tuhan, suruh mencari Tuhan yang dia sudah jauh-jauh sekali. Ya, sampai Tuhan itu ngomong apa? Mau dihukum. Ya, mau dihukum. Coba dapat penglihatan lagi ini Amos ini ya. Itu yang terdapat di dalam Amos 7. Amos 7, ini ada beberapa penglihatan ya, banyak. Tapi saya ambil satu aja. Amos 7 ayat 2 dan 3. Ya, ini penglihatan pertama belalang ya, ada api, ya ada tali sifat, apa penglihatannya banyak. Saya ambil satu aja. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Nampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Kalau Amos ini mendapat penglihatan, ya, ada kawanan belalang ini, ya. Yang ayat yang kedua, Tuhan katakan apa? Maunya itu mau dimusnahkan ini orang Israel ini, tapi Amos ini tawar menawar ya kepada Tuhan. Dan akhirnya ya, kalau bagaimanakah Yakub dapat bertahan, bukankah ia kecil? Jadi Amos ini merendah. Ya. Bukankah ya Yakub dia kecil ya di hadapan Tuhan itu kecil, tidak ada apa-apanya. Dan waktu itu Tuhan menyesal, ya sudah, enggak jadi dihukum. Jadi ini tawar menawar ini Amos ini. Nah, kalau kita tahu bahwa kita harus mencari Tuhan di waktu ada kesempatan, carilah Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Terus kita mau tetap setia ibadah kepada Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan. Karena itu kalau kita nggak mau setia kepada Tuhan, bagaimana? Kalau berapa hari yang lalu ya, ada seorang ibu pas telepon, saya tanya, kapan bisa ibadah? Nanti kalau sudah divaksin. Ya, memang lansia semua sudah divaksin ya, vaksin pertama. Mungkin sini semua sudah ya, vaksin pertama. Tinggal ya nanti yang kedua. Saya pun juga pertama sudah, nanti tinggal yang kedua. Nah, dia katakan dia berjanji sama saya nanti kalau sudah divaksin. Ya. Tapi kita hari ini di sini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Meskipun waktu dulu belum divaksin juga kita tetap datang kepada Tuhan. Divaksin ya tetap kita datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, itulah harus kita mencari Tuhan. Harus kita berdiam diri, yaitu kita berdoa. Coba ayo kita membaca di dalam Sefanya. Sefanya 1 ayat yang ke-7. Sefanya itu belakangnya, depannya Habakuk ya. Sefanya 1 pasal 1 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat.
Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi firman Tuhan mengatakan apa? Berdiam dirilah, supaya kita berdiam diri ya di hadapan Tuhan, yaitu berdoa. Banyak berdoa di hadapan Tuhan, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sebab harinya Tuhan itu sudah semakin mendekat, semakin mendekat. Kalau kita melihat dalam keadaan sekarang ini, dunia digoncangkan oleh virus-virus ini, ya. Yang kalau kapannya dulu ya, waktu itu tahun 2019 itu kira-kira bulan Desember ya, itu orang-orang bilang kalau Indonesia enggak mungkin bisa kena karena Indonesia itu panas ya. Jadi hawanya tuh panas. Ini soalnya virus ini tidak tahan di panas. Sampai teman saya yang di Hong Kong dia bilang, "Iya, soalnya orang Indonesia kan suka makan pecel." Ya termasuk saya suka makan pecel. Nah, kita rasanya sudah aman ya, rasanya tentrem ya, waktu dengar kata-kata itu, bilang enggak mungkin bisa masuk ke Indonesia. Tapi nyatanya Februari mulai ya, Januari apa Februari, sudah sedikit-sedikit Maret itu, baru itu mulai gencar-gencarnya. Ya, sampai anak saya cincin menjadi korban. Seperti itu. Waduh, waktu itu ya bulan 3 itu sangat mencekam. Ya, sangat mencekam. Saya berapa bulan tidak keluar dari rumah. Tidak keluar, takut. Terus sampai berapa bulan kemudian kepengen pergi Indomaret itu loh, takut enggak berani. Terus Ting-Ting bilang, "Mama mesti pakai ini loh, masker." Rasanya belum ada, facial ini belum ada, cuma masker aja. Lah rambutnya ya opo. Saya sampai mau pakai itu kalau kita nginep di hotel kan dikasih untuk mandi itu loh. Apa itu? Kayak topi renang ya, tapi yang tipis ya, yang tipis yang berapa kali pakai sudah rusak itu. Saya mau pakai itu sampai. Nah Ting-Ting ketawa, "Mah ngisi-ngisi nih, kok pakai kayak gitu?" Saking takutnya. Ya, sungguhan. Nah, karena kita tahu ya keadaan yang semakin mencekam. Karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, supaya apa? Kita menanti kedatangan Tuhan, kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita banyak berdoa di hadapan Tuhan. Ya, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sebab Tuhan sudah dekat. Kalau kita tidak mempersiapkan hati kita, kalau kita tidak selalu mencari Tuhan, tidak selalu mendengarkan firman Tuhan masuk di dalam hati, di dalam pikiran kita. Jangan setelah masuk dibuang, masuk kanan, keluar kiri, jangan. Masuk kanan, langsung ditaruh di pikiran ini, taruh di otak kita, terus disimpan di dalam hati ini. Ya, itulah yang Tuhan mau. Karena apa? Kalau kita menghadapi satu kali kelak, tidak ada firman Tuhan. Tapi kita sudah kenyang akan firman Tuhan. Kita ingat ayat-ayatnya. Ya, jadi tidak sampai kekurangan. Nah, puji Tuhan. Dan kita harus apa? Beribadah kepada Tuhan. Supaya kita kuat. Ya. Coba kita baca di dalam Sefanya. Ya, kalau saya bawa firman Tuhan itu saya senang di perjanjian lama. Ya, perjanjian baru ya senang ya. Sefanya pasal 3. Pasal 3 ayat yang
ke-9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bau-membau. Ya. Kita beribadah kepada Tuhan, ya, dengan hati ucapan syukur, dengan bibir ini yang penuh dengan senyum manis, ya. Tapi jangan katakan lain di bibir, lain di hati, jangan, ya. Tetap di bibir kita, di dalam hati kita, ya. Jadi tetap kita memanggil nama Tuhan, selalu mengucap syukur, ya. Kita memanggil akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Jadi kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita bahu-membahu, yaitu tolong saling menolong. Ya, jadi kita supaya kuat. Ya, kalau kita ibadah cuma sendiri, ya kurang kuat. Jadi kalau banyak orang bahu-membahu, yang lemah dikuatkan, ya, yang susah dihiburkan. Itulah maunya Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Bukan diberkati secara jasmani aja. Semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita setia kepadanya. Kita dekat kepadanya. Ya, kalau di dalam Amos tadi saya sudah sampaikan, ya. Satu kali kelak itu akan haus akan firman Tuhan. Supaya kita tidak lapar lagi. Ya, tapi ini taruh disimpan aja sebagai PR, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di dalam Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Itu satu kali kelak kita akan semua kelaparan, bukan karena laparnya makanan jasmani, tetapi makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Makanya ayat yang ke-9 itu Sefanya 3 ayat 9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membau. Ya, jadi saling tolong menolong, kita tetap setia ibadah kepada Tuhan, dan kita juga diberkati. Segala-galanya diberkati, jasmani, rohani diberkati oleh Tuhan, asalkan kita mau tetap setia kepada Dia. Tetap, ya, coba terus saja. Kita akan membaca di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Kalau sudah dapat saya bacakan Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Kalau Keluaran 23 ayat yang ke-25 itu mengatakan supaya kita harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanan kita. Diberkati, Tuhan juga melalukan penyakit dari kita. Ya, juga ada orang yang tanya kepada saya, ya apa Bu, kalau katanya ayat ini, ya, Keluaran 23 ayat 25. Penyakit dilalukan, ndak aku ini loh, penyakit TCA men gak dilalu nombek Tuhan. Ya, sampai dia katakan, ya, orang tuanya juga meninggal karena ada penyakit. Saya bilang, iya, memang, ya, kalau sudah waktunya, ya, dipanggil oleh Tuhan, tapi mesti ada sebab musababnya, ya, mungkin ada penyakit. Kenapa kok enggak bisa sembuh? Karena romanya sudah jadi, ya. Jadi kalau disembuhno Tuhan terus, ya, dunia ini gak cukup, ya. Nah itu jadi waktunya, jadi sudah jadi.
Tapi kalau kita penyakit dilalukan, kita diberikan kesembuhan, itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Rumah kita belum selesai. Ya, yang penting Tuhan itu tidak pernah salah. Yang penting itu Tuhan itu luar biasa, selalu menolong kepada kita. Ya, cuma kita ini yang kurang sabar. Ya, mintanya seperti instan. Hari ini minta, hari ini dikasih. Ya enggak bisa. Ya, kalau instan itu memang orang-orang kan suka instan. Dikasih air panas diudek gitu tok mateng. Tapi kalau saya enggak suka. Suka yang apa? Yang dimasak sendiri. Jadi apa? Kita tahu hasil karya kita. Oh, dia tak dirasa no. Oh, kayak gini ya, ini hasil karya sendiri. Ya. Tapi kalau instan itu sudah bumbunya jadi semua. Jadi bukan hasil kita. Ya. Jadi kita harus ya enggak usah pakai yang instan. Menanti janji Tuhan dengan sabar. Pasti dan pasti. Ya. Firman Tuhan itu digenapi, janji Tuhan digenapi ya. Tadi kalau WL ya Ibu Sueme dia janjinya Tuhan tuh enggak pernah meleset. Ya, janjinya tuh ditepati. Entah itu kapan. Ya, tetap akan ditepati oleh Tuhan. Ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Asalkan kita tetap setia dan kita juga mempunyai hati penuh ucapan syukur. Dan satu lagi yaitu kita harus mempunyai kerendahan hati. Ya, kalau kita punya rendah hati itu kita sabar. Masih digini orang ya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai ya kita anak-anak Tuhan itu maunya keras sama keras. Sabar. Memang enggak bisa langsung biasanya keras ya, langsung disuruh sabar sampai gitu. Enggak bisa. Kita minta dari Tuhan sedikit demi sedikit. Ya, Tuhan akan pulihkan. Ya, Tuhan akan memberikan kita kerendahan hati, diberikan kesabaran ya. Sebagai ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ayat yang paling disenangi semua. Kalau ayatnya akeh ya sampai bingung lembuka. Tapi nek sudah bilang ayat yang terakhir, waduh, wis mari iki ya. Nah, puji Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan supaya firman Tuhan tetap di dalam hati kita. Ya, kalau di dalam Alkitab, ya, ini ada di dalam Sefanya 3. Sefanya 3 ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat saya akan bacakan. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Puji Tuhan. Kalau di dalam Sefanya 3 ayat 12 ya, karena Sefanya ini cuma ada 3 pasal aja ya. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Coba ya. Tuhan katakan apa? Tuhan akan memberikan hidup ya kepada orang-orang yang rendah hati dan lemah. Ya, lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Kalau saat ini di hadapan kita ada meja perjamuan suci, ya, yang mana sebentar kita akan terima akan perjamuan suci ini, ya, supaya Kita mempunyai kerendahan hati, ya.
kita mempunyai kelemah lembutan untuk kita menerima akan perjamuan suci. Ya, karena itu kita akan mendapatkan kekuatan melalui perjamuan suci ini. Jangan dianggap anggur dan roti ini seperti tradisi biasa, bukan. Karena di dalam anggur dan roti ini ada kuasa Tuhan. Asal kita percaya. Kalau enggak percaya ya enggak ada apa-apanya. Tapi asalkan kita percaya, ya, kita percaya bahwa darah dan tubuh Tuhan yang sudah berkorban untuk kita itu dapat menyembuhkan kita. Ya, dapat memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan. Kita harus percaya kepada Dia. Ya, karena Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan rahmani dan rahimi, yang penuh dengan panjang sabar. Ya, walaupun umatnya, ya, Israel, kita ini Israel rohani. Ya. Umat Tuhan, umat Israel ini seringkali menyakiti hati Tuhan. Seringkali berbuat dosa di hadapan Tuhan. Seringkali jauh dari Tuhan. Ya, seringkali mereka menyembah berhala. Tapi Tuhan itu yang penuh dengan rahmani dan rahimi, penuh dengan panjang sabar. Dia tetap menanti kita, menanti umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, untuk lebih setia kepada Tuhan. Walaupun saat-saat ini di dalam keadaan dunia yang digoncangkan oleh penyakit ini, corona ini, ya, tapi kita tidak usah gentar. Tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, kita harus jaga kesehatan kita. Karena Tuhan memberikan kita hikmat. Jadi kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Harus kita menjaga kesehatan kita. Juga kita menjalankan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Ya, supaya apa? Tetap kita memakai masker. Kalau ini saya ngomong pakai masker enggak bisa, ya. Pakai ini juga susah ininya loh, masuknya ini susah. Jadi saya terpaksa saya buka, tapi setelah ini selesai saya akan kembali pakai masker, pakai ini apa ini namanya? Facial. Ya, puji Tuhan. Segala puji syukur, ya. Saya hanya kembalikan kepada Allah Bapa. Dan firman Tuhan saya tidak perpanjangkan, tapi biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita. Jadi kita tahu bahwa satu kali kelak kita akan lapar dan haus akan firman Tuhan. Selagi kita ada kesempatan, biarlah kita makan firman sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kita harus apa? Selalu mencari akan Tuhan. Kita selalu mencari akan Tuhan. Banyak berdoa, berdiam diri, dan tetap beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati kita di dalam keadaan apapun kita. Tetap kita setia kepada Tuhan. Kita diberikan ya berkat jasmani, rohani, kesehatan tentunya ya. Dan kita tetap mau setia kepada Tuhan. Segala puji syukur saya berikan kepada Allah Bapa, dan waktu selanjutnya saya akan berikan kepada Bapak Pendeta Andreas, waktu dan tempat kami berikan.